Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama gue Gava. Gue di sini membawakan channel YouTube Kopi Duduk. Yoi. Kenapa namanya Kopi Duduk? Karena gue bakal ngopi dan bikin kopi sambil duduk. Jadi untuk video kali ini, gue ingin memperkenalkan diri gue siapa. Jadi nama gue Gava. Gue adalah home brewer. Ya, gue bikin kopi buat sekedar hobi aja di sini. Jadi, ceritanya untuk bagaimana gue bisa sampai di sini, punya peralatan-peralatan kopi, dan beli biji-biji kopi, ya semua berawal dari rasa ingin tahu gue, rasa gengsi gue ke temen-temen gue, yang ngenalin gue ke dunia kopi. Gue pengen shout out juga ke beberapa temen gue. Nanti gue bakalan mention Instagram mereka di deskripsi. Buat yang settingan deskripsi di bawah ataupun di samping kiri biasanya ya. Jadi gue bakalan shout out buat Bayu Insani Anggoro Murti, Gabriel Panji Lazuardi, dan Bagas Tio Ramadan. Thanks banget buat kalian bertiga yang ngenalin kopi ke gue. Dan akhirnya gue bisa sampai di titik ini menjadi seorang home brewer. Gue belajar kopi dari kuliah karena dari SMP dan SMA gue hanya sebagai konsumen yang nyobain banyak banget kopi di coffee shop dengan nama yang aneh-aneh lah intinya ya, dari V60, Chemex, Sipon, Cold Brew, Cold Drip, Espresso, Aeropress, sampai latte, entah itu latte art, apapun yang ada di menunya itu, buat gue itu sesuatu yang aneh pada awalnya. Tapi sekarang akhirnya gue mencintai kopi sebegitu besarnya, sampai akhirnya gue bisa membuat kopi di rumah. Dan juga membuat gue kaget karena sebegitu besarnya komunitas kopi yang ada di Indonesia. Apalagi pas gue kuliah di Jogja, itu gue seneng banget. Shout out juga buat Ivan Marta Yuda dan juga 22 Rosework. Karena tanpa adanya mereka, gue nggak ada di sini. Tidak bisa membuat video seperti ini. Nggak bisa ngomong ke kalian semua yang ada di sana. Jadi ya, thanks banget. Kita cheers dulu sebelumnya. Hmm. Intinya apa sih kopi duduk tuh? Ya, jadi kopi duduk adalah kita bakalan brewing sambil duduk. Kita bikin kopi sambil duduk. Simpelnya gitu aja. Dan gue bakal nge-review biji kopi yang gue pakai, yang gue gunakan, yang gue brewing dengan macam-macam metode. Jadi satu biji kopi, satu tipe biji kopi, bikin dengan berbagai metode yang sudah gue pelajari. Dan juga gue juga belajar tuh dari teman-teman gue, dari YouTube juga. Jadi dari banyak sumber. Jangan pernah berhenti belajar guys. Jangan pernah berhenti belajar. Pokoknya lo harus pada belajar. Karena ya gue belajar juga dari online, offline, otodidak. Orang ngajarin semuanya. Gue serap, gue terapin, gue ulik lagi. Sampai akhirnya ya mana yang paling nyaman, mana yang hasilnya paling bagus. Menurut gue, preferensi gue bisa ya menikmati kopi di rumah sambil santai kayak sekarang, sambil lagi hujan, the best banget. Nanti juga mungkin bakalan ada konten gue nge-review kopi di coffee shop kalau gue lagi pergi, gue lagi jalan. Jadinya nggak cuman di rumah duduk-duduk doang, tapi di tempat lain juga. Kalau buat kalian semua yang ingin tahu equipment apa aja yang gue gunain, ya, yang gue gunakan, yang gue pakai, yang gue punya buat channel kopi duduk ini, gue bakalan mempersembahkan equipment gue. Tapi ya untuk bagaimana kopi itu pengen kalian olah, yaitu harus kalian pelajarin lagi. Dan metode apa sih yang kalian suka sebenarnya? Intinya tuh kalian harus suka dulu. Buat gue dari grinder dulu ya. Kalau dari grinder gue di sini menggunakan Timor S3, flagshipnya dari Timor. Jadi dari grinder ini guys, pertama fiturnya itu ya foldable handle, bisa ditarik, bisa dilipat juga. Dan ini aman buat di bodinya karena ada karet di sininya. Jadi nggak bakalan lecet. Settingan grind size-nya di luar, udah nggak di dalam lagi. Di dalam pakai 3 bearing.
Jadi ini nih stabil banget guys. Ini gue berani bilang tuh enak banget pakai ini. Nyaman banget ya. Terus juga udah pakai conical bur yang stainless steel dengan teknologinya timer pastinya S2C atau S2C, spike to cut. Spike to cut tuh simpelnya dia ngancurin biji kopi terus digerus. Jadi ini hemat waktu banget, hemat tenaga banget buat ngancurin biji kopi. Untuk kapasitasnya dia seingat gue sih 20 sampai 25 gram ya. Yang kedua yang gue pakai ada kettle. Di sini gue pakai kettlenya itu electric smart fish kettle. Gue pakai timer yang ukurannya 600 mili. Apalagi ya kalau kalian cuma bikin di rumah aja, santai-santai, paling juga bikin sehari paling banyak berapa sih? 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali, 7 kali. Ya, maksudnya kapasitas oke, fungsi oke, harga pun oke. Dan untuk si dudukan kettle juga seperti ini, guys. Jadi dudukan kettle seperti ini. Udah pakai dibilang touchscreen, enggak touchscreen banget. Tapi dia kayak ada slidingnya gitu buat setting suhunya dan dia bisa hold temperature juga. Jadi kalian gak usah takut suhunya itu bakal turun drastis enggak. Selama gue pakai kalau gue setting ke 90 derajat Celcius, terus suhunya turun ke 88 dia langsung auto manasin lagi buat ke 90 derajat Celcius. Jadi itu fungsi auto hold temperature itu. Next ke item selanjutnya itu pastinya ada timbangan electric smart scale ya. Ya, electric smart scale, coffee scale. Gua pakai merek Guerrero yang dia ada dua tipe, ada yang mini, ada yang reguler. Punya 3 mode di sini. Jadi yang pertama itu ada mode buat manual, yang kedua itu mode pertama untuk pour over, ketiga itu mode buat espresso. Harganya juga affordable. Gue udah pakai ini sebulan dan baterainya itu kan ada 3 bar, baru habis 1 bar. Gue belum ngecas-ngecas lagi. Ya, tapi maksudnya pas beli ya di charge dulu sampai penuh, terus kalau udah dipakai. Dan buat tombol on off-nya itu ada di sini. Itu ada 2 mode juga. Yang pertama itu on tanpa suara, yang kedua itu on pakai suara. Jadi ada beeping sound yang dimana pada timer waktu tertentu itu dia bakalan bunyi. Atau setiap kalian reset pencet tare atau reset waktu itu bakalan bunyi. Untuk equipment gue yang selanjutnya dan selanjutnya lagi itu ada satu set yang gue milikin itu dripper dan server yang matching ya, warnanya lucu. Tapi gue juga dapat harganya lumayan murah. Tipenya itu untuk drippernya immersion, ada bolanya di tengah, dia berfungsi sebagai katup. Jadi katup itu bisa menahan kopi di atas dripper dan menahan si air pas ekstraksi itu bisa kalian gunain buat ekstraksi lebih lama lagi daripada V60 biasa. Banyak banget metode yang bakalan nanti ke depannya video kopi duduk bakalan ulik. Dengan si immersion satu ini aja bisa banyak banget metode-metode yang asik-asik dan menghasilkan kopi yang sedikit berbeda walaupun dengan biji kopi yang sama. Entah tingkat keasamannya lebih atau tingkat bitterness-nya itu lebih banyak atau rasanya lebih keluar, sweetness apapun itu dari metode yang gue gunakan dengan immersion dripper ini. Ya, untuk server ya tampungan buat nampung kopinya aja. Kalau kalian nggak mau langsung nampung di gelas, itu it's okay. Ini opsional banget. Kalian bisa cari yang lebih murah, kalian bisa pakai gelas yang diameter besar, kalian bisa pakai gelas ukur, bagi yang punya gelas ukur juga bisa. Server mulutnya harus bulat lah. Karena kan dripper ujungnya bulat ya, bawahnya dripper ini kan bulat guys. Jadi ya harus bisa masuk. Pastinya karena gue di sini bikinnya pour over dengan metode step and release immersion kan. Filter paper ya, pasti harus ada filter paper. Gak mungkin nggak. Gue pakai filter paper yang ukuran size 1. Sebenarnya buat dripper immersion gue bisa buat size 2 bisa. Gue pilih yang putih yang sudah di bleach. Dan juga jangan lupa setiap mau brewing dibasahin dulu sama air ya. Kasih air panas dulu. Rinse, bahasa Inggrisnya rinse dulu, di rinse. Jadi biar nggak ada rasa kertasnya. Untuk air hari ini tadi gue bikin dan gue nyoba pakai air gue beli ya Eternal Plus
Gue nggak disponsorin sama ini enggak. Soalnya banyak banget kalau kalian ngulik kopi tuh banyak banget yang bilang air tuh banyak pengaruhnya semua segala macem. Ya tapi itu yang benar itu benar. Kalau kalian mau belajar lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, itu bener banget. Mungkin video perkenalan kopi duduk dan gue Gava sampai di sini dulu. Besok gue bakalan brew biji kopi yang unik. Gue bakal kasih tahu namanya aja. Brewing dari Fugol Coffee Roastery. Nama biji kopinya Watermelon Smash. Gue gak tahu, kayaknya dia mungkin terinspirasi dari My Hero Academia. Detroit Smash, gue gak tahu. Tapi intinya Watermelon Smash. Semoga bisa upload secepatnya. Ditunggu aja Watermelon Smash-nya. Bakalan pakai metode apa, semua bagaimana, bakalan gue jelasin di video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian belajar sesuatu yang bermanfaat dan gue harap kalian brewing sesuatu yang nikmat hari ini.